Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Repliana dengan NIM 220221, kelas RA5 semester 6 Program Studi Manajemen. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produktivitas yang dosen pengampunya yaitu Bapak Ade Faisal Mabduhi SEMM. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan membahas tentang materi pertama, yaitu pengertian produktivitas. Produktivitas adalah suatu proses untuk menghasilkan output atau hasil yang efisien dengan memanfaatkan input yang ada. Hal ini mencakup efisiensi, efektivitas, dan kualitas untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Dengan kata lain, produktivitas adalah bagaimana sumber daya digunakan untuk menghasilkan hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau UMKM dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Sehingga, semakin tinggi perbandingannya, maka semakin tinggi pula produk yang akan dihasilkan. Ukuran-ukuran produktivitas dapat bervariasi, itu tergantung pada aspek-aspek output atau inputnya. Misalnya produktivitas buruh, produktivitas biaya langsung, produktivitas biaya total, produktivitas energi, produktivitas bahan mentah, dan lain-lain. Lalu ada juga jenis-jenis produktivitas. Yang pertama yaitu produktivitas parsial. Produktivitas parsial ini merupakan pengukuran produktivitas di perusahaan berdasarkan output total terhadap salah satu input produksi. Contohnya, sebuah perusahaan mengeluarkan sebanyak 200 hasil produksi per hari dengan 10 karyawan yang bekerja. Nah, produktivitasnya berarti 20 produk untuk tiap karyawan per harinya. Yang kedua, yaitu produktivitas total faktor. Nah, produktivitas total faktor ini merupakan pengukuran suatu produktivitas di perusahaan berdasarkan output bersih terhadap semua input faktor. Dalam pengukuran ini, perusahaan menggunakan semua faktor produksi untuk menghasilkan suatu produk. Contohnya tentang efisiensi dan efektivitas input faktor demi menghasilkan output dengan hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu ada produktivitas multifaktor. Nah guys, produktivitas multifaktor ini yaitu ada berada di tengah-tengah antara produktivitas total faktor dan produktivitas parsial, yang dimana produktivitas multifaktor merupakan pengukuran suatu produktivitas di perusahaan yang menggunakan lebih dari satu input faktor. Contohnya, menghitung produktivitas hasil produksi terhadap input faktor tenaga kerja dan modal. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan lebih dari satu faktor, yaitu tenaga kerja dan modal kapital. Next, kita bahas materi kedua, yaitu ekivalensi. Dalam konteks perusahaan, ekivalensi berarti merujuk pada nilai yang sama atau sebanding, baik itu dalam keuangan, produksi, dan yang lainnya. Penerapannya dalam perusahaan ini, misalnya dalam perhitungan investasi. Ekuivalensi digunakan untuk menentukan nilai investasi yang sama di masa depan, atau untuk membandingkan arus kas masuk dan keluar yang terjadi di berbagai periode waktu. Untuk membandingkan perusahaan, beberapa persyaratan pentingnya adalah menentukan tujuan benchmarking, lalu memilih perusahaan yang tepat untuk dibandingkan. Setelah itu menggunakan data yang tepat dan relevan untuk digunakan, seperti laporan keuangan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi perbedaan dan peluang perbaikan. Tujuan benchmarking ini pun harus jelas, seperti meningkatkan efisiensi dan pelayanan terhadap pelanggan. Materi ke-1 dan ke-2 selesai, kita lanjut membahas materi ketiga, yaitu penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Penyebab peningkatan produktivitas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, inovasi teknologi. Penggunaan alat dan perangkat terbaru untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Karyawan yang dilatih dengan baik atau diberikan pelatihan
cenderung bisa bekerja dengan produktif. Yang ketiga yaitu manajemen waktu. Pengelolaan waktu yang efektif cenderung bisa membantu dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Keempat, motivasi dan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa dihargai dan puas atas hasil kerja mereka cenderung bisa bekerja lebih produktif. Maka dari itu, kita harus bisa menghargai hasil pekerjaan orang lain. Yang kelima yaitu kondisi kerja yang baik. Kondisi kerja yang baik ini berarti yaitu ada pada lingkungan kerja ya. Nah, yang dimana lingkungan kerja itu sangat berpengaruh kepada kinerja individu atau karyawan itu ya. Seperti lingkungan yang sehat dapat membuat karyawan merasa aman dan nyaman sehingga bisa bekerja dengan produktif. Yang keenam yaitu proses kerja yang efisien. Penyederhanaan proses dan pengurangan birokrasi dapat mempercepat alur kerja. Ketujuh yaitu kolaborasi tim. Kerjasama yang baik antar tim itu bisa loh menyelesaikan tugas jadi lebih cepat karena adanya kerjasama yang saling membantu ya. Jadi misalnya ada satu orang yang enggak ikut ngerjain, jadi kalau kerja sama tim itu semua harus ikut mengerjakan sehingga tugas itu bisa diselesaikan dengan cepat. Yang kedelapan yaitu penggunaan data dan analisis, yaitu dengan cara memanfaatkan data untuk membuat keputusan yang baik dapat meningkatkan hasil kerja. Dengan cara memanfaatkan data untuk membuat keputusan yang lebih baik agar dapat menghasilkan hasil kerja yang lebih baik pula. Lalu ada juga dampak peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas memiliki dampak yang cukup luas dan penting bagi berbagai aspek dalam suatu perusahaan maupun dalam kehidupan kerja secara umum. Ketika produktivitas meningkat, hal yang pertama dirasakan adalah efisiensi operasional yang jauh lebih baik. Sumber daya yang ada, baik itu waktu, tenaga kerja, maupun bahan, dapat digunakan dengan lebih optimal sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Efisiensi ini secara langsung berkontribusi pada penghematan biaya produksi dan operasional, yang tentu saja memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Selain itu, peningkatan produktivitas juga berdampak positif pada probabilitas perusahaan. Dengan kemampuan menghasilkan output yang lebih banyak atau berkualitas dengan input yang sama atau lebih sedikit, margin keuntungan pun dapat meningkat. Integrasi antara efisiensi dan kualitas juga mampu meningkatkan reputasi perusahaan karena produk atau layanan yang dihasilkan bisa lebih baik dan dapat memenuhi standar yang diharapkan oleh pelanggan. Hal ini secara otomatis meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Produktivitas yang meningkat juga memungkinkan perusahaan untuk bisa lebih berinovasi dan berkreasi. Dengan waktu dan sumber daya yang lebih efisien, karyawan dan manajemen dapat fokus pada pengembangan produk baru atau perbaikan proses kerja sehingga bisnis dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Tak kalah penting, kondisi ini juga mendorong karyawan yang merasa mereka dapat menyelesaikan tugas dengan efektif, biasanya memiliki rasa kepuasan yang lebih tinggi terhadap pekerjaan mereka. Hal ini dapat menaikkan semangat kerja dan menurunkan tingkat turnover, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan sehat. Namun, ada pula yang perlu disadari bahwa ada dampak yang perlu dihindari, namun perlu juga disadari bahwa ada pula dampak yang kurang menguntungkan bila peningkatan produktivitas tidak dikelola dengan baik. Salah satu resiko yang memungkinkan muncul adalah pengurangan kebutuhan tenaga kerja akibat otomatisasi penggunaan teknologi yang lebih efisien. Selain itu, tekanan untuk mencapai target produktivitas yang lebih tinggi dapat menimbulkan stres dan kelelahan pada karyawan. Jika manajemen tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap keseimbangan kerja dan istirahat karyawan, maka hasil kerja dalam kondisi yang seperti itu justru membuat kualitas hasil kerja menurun dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama jika kualitas tidak menjadi fokus dan lebih mengejar pada kuantitas.
Dengan memahami dampak positif dan resiko yang mungkin muncul, perusahaan dan individu dapat mengelola produktivitas. Hal ini akan membantu mereka mencapai tujuan bisnis yang diinginkan dan kepuasan seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini. Pada materi keempat, kita akan membahas siklus produktivitas dan pengukuran produktivitas. Tahapan manajemen secara umum mencakup beberapa aspek, yaitu keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku dapat menghambat peningkatan produktivitas. Yang kedua yaitu proses yang tidak efisien. Proses kerja yang tidak efektif dan prosedur kerja yang rumit atau tidak terstandarisasi dapat menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga kerja, mengurangi efisiensi. Prosedur kerja yang rumit atau tidak terstandarisasi dapat menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga kerja sehingga mengurangi efisiensi. Di sini juga ada materi kelima, yaitu yang membahas tentang evaluasi produktivitas. Untuk melakukan evaluasi produktivitas, langkah-langkahnya meliputi menetapkan kriteria evaluasi, memilih metode yang tepat, lalu melakukan evaluasi secara berkala, melibatkan karyawan dalam proses, memberikan umpan balik yang konstruksif, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, mengakui kinerja unggul, dan memantau proses evaluasi. Next, langsung ke materi ke-6, yaitu perencanaan produktivitas jangka pendek, SMART, dan langkah-langkah untuk mencapai target. Jika ada kata jangka pendek, berarti ada kata jangka panjang. Nah, disebut perencanaan produktivitas jangka pendek, yaitu karena perencanaan ini dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sebagai contohnya yaitu rencana yang dibuat untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dengan menggunakan rencana harian, mingguan, atau juga bulanan. Sedangkan untuk perencanaan produktivitas jangka panjang bisa disebut jangka panjang itu jika perencanaan ini dibuat dalam waktu lebih dari 1 tahun, biasanya dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Sampai di materi terakhir dalam pembelajaran manajemen produktivitas, yaitu materi ke-7 tentang productivity improvement and sustaining. Di sini kita mempelajari cara untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas. Yang pertama yaitu dengan lakukan perencanaan kerja. Yang kedua, fokus pada prioritas. Yang ketiga, hindari potensi gangguan. Yang keempat, mulai dengan target kecil. Nah, karena dari penjelasan materi 1 sampai materi ke-7 sudah selesai, itu adalah materi-materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah manajemen produktivitas. Di sini saya juga akan memaparkan tentang perencanaan peningkatan sistem produktivitas. Materi ini adalah rangkuman dari buku yang berjudul Manajemen Produktivitas Total yang telah saya rangkum dan akan saya jelaskan di video ini. Perencanaan peningkatan produktivitas harus bersifat SMART. Artinya, sasaran peningkatan produktivitas harus bersifat spesifik. Yang dimaksud spesifik yaitu dapat diukur secara kuantitatif. Hasil-hasil yang diinginkan bisa dapat dicapai, jadi bukan hanya sekedar angan-angan saja. Lalu, bisa juga mengambil tindakan dan memiliki jadwal waktu yang spesifik untuk pengimplementasiannya. Hasil-hasil yang diinginkan dapat dicapai sehingga tidak hanya sebatas angan-angan atau impian. Setelah itu dapat diambil tindakan, karena saat kita mempunyai keinginan, maka kita harus bergerak, harus melakukan, harus berusaha, tidak hanya diam di tempat. Lalu memiliki jadwal waktu yang spesifik untuk implementasi program peningkatan produktivitas itu. Untuk meningkatkan kesadaran akan peningkatan produktivitas perusahaan, perlu dilakukan perencanaan terhadap beberapa hal, yaitu dengan menyiapkan informasi yang menyeluruh tentang program-program yang akan dilakukan oleh organisasi itu. Lalu setelah itu menyiapkan saluran-saluran untuk penyampaian umpan balik atau
feedback. Jadi, kesimpulan dari pembahasan video ini, manajemen produktivitas berharga bagi organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan daya saing. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.